Semuanya, hari ini kita akan melanjutkan memasuki materi pendinginan bahan makanan. Materi pendinginan bahan makanan ini dapat juga dilihat pada buku Introduction to Food Engineering yang ditulis oleh R. Passing dan D.R. Helpman. Pendinginan bahan makanan merupakan salah satu metode preservasi bahan makanan atau penambahan shelf life dari bahan makanan. Pada proses pendinginan makanan ini, temperatur makanan diturunkan sampai temperatur antara -1 sampai dengan 8 derajat Celcius. Jadi tergantung bagaimana unit operasi pendinginan yang digunakan, maka temperatur dari bahan makanan yang didinginkan pun bisa berbeda-beda. Misalkan, kalau kita menggunakan kulkas di rumah, atau kalau kita menggunakan unit pendinginan skala industri, temperatur yang bisa dicapai oleh bahan makanan akan berbeda-beda. Nah, karena kita mendinginkan bahan makanan, menurunkan temperatur bahan makanan, maka secara langsung akan terjadi perubahan laju pertumbuhan mikroorganisme dan laju perubahan biokimia, yang mana keduanya itu mempengaruhi umur simpan dari bahan makanan. Selain itu juga seperti yang kita ketahui pada mata kuliah reaksi kimia, begitu ya. Diketahui bahwa penurunan temperatur sebesar 10 derajat itu bisa menurunkan laju reaksi sampai setengahnya. Nah, jadi memang mendinginkan bahan makanan ini bisa memperpanjang umur bahan makanan kita. Metode pendinginan bahan makanan ini disukai karena memang menimbulkan perubahan nutrisi, perubahan rasa, perubahan tekstur, dan perubahan aroma yang sangat minimal dibandingkan dengan pengolahan-pengolahan lain. Misalkan kalau dibandingkan dengan pengolahan bahan makanan dengan pemanasan. Ya, pada pengolahan dengan pemanasan tentunya kita tahu biasanya nutrisi akan berkurang. Rasa dan tekstur dari bahan makanan juga akan berubah. Nah, dengan pendinginan ini memang perubahan nutrisi dan rasanya sangat minimal. Untuk jenis bahan makanan yang berbeda, ada temperatur optimum pendinginan tertentu. Misalkan, kalau kita punya ikan segar, daging, dan sosis, itu sebaiknya didinginkan atau disimpan pada temperatur -1 sampai 1 derajat Celcius. Kalau kita punya susu, krim, yogurt, salad, sandwich, pasta, dan sup, kita optimalnya menyimpan bahan makanan tersebut pada temperatur 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, kalau kita punya daging yang sudah matang, mentega, margarin, keju, nasi, jus, dan buah, itu boleh disimpan pada temperatur 0 sampai 8 derajat Celcius. Mula-mula pada zaman dulu, metode pendinginan itu dilakukan dengan cara menggunakan es di dalam sebuah ruangan yang diisolasi. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, ada sebuah ruangan dan kita menyimpan bahan makanan di salah satu chambernya, ya. Lalu di chamber yang lain kita menyimpan es. Nah, es ini yang disimpan di ruangan kiri atas tentunya akan meleleh. Saat es ini meleleh, dia membutuhkan atau dia akan mengambil kalor dari lingkungan sekitarnya sebesar kalor latennya tentunya ya. Nah, ketika es ini meleleh, dia akan mengambil kalor dari ruangan di sekitarnya, termasuk dari ruangan di mana kita menyimpan bahan makanan kita. Dengan cara tersebut, maka bahan makanan kita punya temperatur yang lebih rendah.
Perkembangan selanjutnya adalah refrigerasi dengan menggunakan sistem artifisial. Yang pertama dilakukan oleh William Cullen di University of Glasgow, di mana William Cullen ini menggunakan bahan diethyl ether. Prinsipnya sama dengan es, jadi diethyl ether tersebut akan mendidih atau menguap begitu ya, akan menguap dan menyerap panas dari sekelilingnya. Ya, jadi kalau tadi es itu mengambil panas sehingga dia berubah fasa dari solid ke liquid, pada refrigerasi artifisial, diethyl ether ini mengambil panas dan berubah fasanya dari liquid ke gas. Begitu ya. Berikutnya Benjamin Franklin dan John Hadley dari University of Cambridge melakukan eksperimen dengan menggunakan alkohol dan ether ya untuk mendinginkan bahan makanannya. Nah, saat ini metode pendinginan yang digunakan sebenarnya adalah sistem refrigerasi uap mekanik. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat dulu sebelum sampai ke sistem refrigerasi siklus kompresi uap mekanik yang digunakan sekarang, dulu itu sudah digunakan liquid refrigerant. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang disebut sebagai refrigerant, ya, dan refrigerant tersebut punya fase cair. Nah, refrigerant tersebut mengambil panas dari lingkungan sekitarnya dan berubah fasa menjadi gas. Hal tersebut terjadi sepanjang pipa yang disebut sebagai evaporator ini. Ya, jadi liquid refrigerant ini mengalir di dalam pipa tersebut dan tidak berkontak langsung dengan bahan makanan. Ya, contohnya kita misalkan punya apel di sini gitu ya. Nah, jadi apel ini akan menjadi dingin atau temperaturnya akan turun. Karena temperatur udara di sekeliling apel ini juga turun. Panas dari udara di sekeliling apel ini akan terserap oleh liquid refrigerant yang mengalir sepanjang pipa evaporator. Nah, tapi kalau kita lihat pada siklus ini, kekurangannya satu. Kekurangannya adalah liquid refrigerant yang sudah menguap tidak bisa digunakan kembali. Jadi hanya satu kali pakai saja. Sedangkan harga dari refrigerant ini tidaklah murah. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem kompresi siklus kompresi uap mekanik yang sekarang kita gunakan sebagai metode pendinginan umum. Nah, pada siklus kompresi uap mekanik tersebut, refrigerant yang telah menguap dan mengambil panas dari sekitarnya bisa dicairkan kembali dengan cara dikompresi. Ya, sehingga siklusnya menjadi siklus daur ulang. Refrigerantnya tentunya tidak perlu ditambahkan setiap saat, tidak hanya dipakai satu kali siklus saja. Sehingga secara ekonomis tentunya menjadi lebih efisien. Dalam proses pemilihan refrigerant, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah panas laten penguapan atau latent heat of vaporization dari refrigerant yang digunakan. Untuk proses refrigerasi yang baik, kita menginginkan refrigerant kita memiliki panas laten penguapan yang tinggi. Mengapa kita menginginkan panas laten penguapan yang tinggi? Karena artinya, jika sebuah atau suatu refrigerant memiliki panas laten penguapan yang tinggi, untuk satu satuan laju alir tertentu, refrigerant tersebut dapat mengambil panas yang jumlahnya banyak dari lingkungan. Sehingga pada prosesnya atau pada operasinya, untuk mendinginkan suatu bahan makanan tertentu sampai temperatur yang kita inginkan, kita akan membutuhkan refrigerant dalam jumlah yang lebih sedikit, atau kita hanya perlu mensirkulasikan refrigerant dalam jumlah yang
sedikit. Ini saya tuliskan di sini ya, panas laten kita menginginkan yang nilainya tinggi. Lalu yang kedua adalah tekanan kondensasi atau condensing pressure. Nah, untuk tekanan kondensasi ini kita tidak menginginkan nilai yang terlalu tinggi. Ya, ingat tadi bahwa refrigeran yang kita gunakan dalam siklus kompresi uap mekanik itu akan menguap, mengambil panas dari lingkungan, lalu setelah itu kita kondensasikan lagi sehingga dia bisa digunakan lagi dalam sebuah siklus. Nah, tekanan kondensasinya ini tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Karena jika tekanan kondensasinya tinggi, maka kita akan membutuhkan konstruksi khusus untuk unit-unit operasi yang kita gunakan, terutama untuk kondenser dan perpipaan di kondenser tersebut. Yang ketiga adalah temperatur pembekuan. Temperatur pembekuan dari refrigeran harus bernilai di bawah temperatur dari evaporator. Yang keempat adalah temperatur kritis. Mudah-mudahan masih ingat ya apa itu temperatur kritis ya. Jika tidak ingat mungkin bisa lihat lagi apa itu temperatur kritis. Nah, untuk refrigeran ini ada perubahan fasa ya, dari liquid ke gas lalu ke liquid lagi supaya dia bisa jadi siklus. Nah, temperatur kritis dari refrigeran yang kita gunakan harus punya nilai yang cukup tinggi. Ya. Karena jika refrigeran tersebut sampai melampaui temperatur kritisnya, maka uap refrigeran tersebut tidak bisa dicairkan kembali. Nah, jadi supaya kita bisa menggunakan refrigeran berulang-ulang dalam siklus, tentunya temperatur kritiknya harus cukup tinggi. Jangan sampai operasi kita itu ada salah satu bagian yang kondisinya di atas temperatur kritik. Lalu yang kelima adalah tidak beracun, ini jelas ya. Tidak mudah terbakar, lalu tidak korosif agar tidak merusak sistem perpipaan dan alat-alat yang digunakan. Berikutnya stabil secara kimia. Lalu yang kesembilan adalah mudah dideteksi kebocorannya. Yang ke-11 harganya murah dan yang ke-10 harganya murah dan yang ke-11 adalah tidak merusak lingkungan ya. Nah, tidak merusak lingkungan ini memang menjadi isu yang cukup banyak dibahas ya belakangan ini, sehingga ada beberapa refrigeran yang akhirnya tidak lagi boleh digunakan. Kita bisa melihat ada beberapa contoh refrigeran. Pada tabel yang ada di sebelah kiri, itu ada Freon 12, Freon 22, HFC 134A, dan amonia. Amonia ini sebenarnya memiliki panas laten penguapan yang sangat tinggi, ya, sehingga sebenarnya punya nilai lebih sebagai refrigeran. Amonia ini juga tidak mudah mengkorosi material yang biasanya digunakan pada industri pangan. Tapi amonia ini jika sampai bocor, dia bisa mengakibatkan iritasi pada lapisan-lapisan kulit kita, pada mata, dan jaringan-jaringan lendir lainnya. Contoh refrigeran lain yang banyak digunakan adalah HFC 134A, Freon 22 dan Freon 12. Bisa dilihat di sini bahwa kebanyakan refrigeran yang digunakan itu adalah keluarga halokarbon. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa sehubungan dengan isu lingkungan belakangan ini, diketahui bahwa beberapa jenis refrigeran, contohnya CFC dan HCFC, mengakibatkan lubang ozon, sehingga penggunaannya dibatasi.
Berikutnya kita memasuki sistem refrigerasi kompresi uap mekanik. Nah, inilah sistem refrigerasi yang digunakan oleh kita sekarang. Jadi pada sistem refrigerasi kompresi uap mekanik ini ada 4 unit yang terlibat. Yang pertama adalah expansion valve, lalu kita punya evaporator, juga ada kompresor, dan ada kondenser. Nah, refrigeran kita akan berputar-putar mengikuti siklus ini memasuki unit-unit operasi yang tadi telah disebutkan. Jadi pertama, pada lokasi D di sini ya, tepat sebelum memasuki expansion valve, refrigeran yang kita miliki biasanya ini berada pada kondisi saturated liquid. Atau kadang-kadang juga bisa berada dalam kondisi subcooled. Lalu, refrigeran tersebut memasuki expansion valve. Pada expansion valve ini akan terjadi pemisahan antara bagian yang bertekanan tinggi dan bagian yang bertekanan rendah. Nah, setelah memasuki expansion valve, refrigeran kita akan mengalami penurunan tekanan. Ya, jadi di sini pada saat keluar dari expansion valve, tekanan outnya, begitu saya sebut ya, ini akan turun, lebih kecil daripada tekanan masuknya. Karena tekanannya turun, tentu saja temperaturnya pun turun. Ya, jadi temperatur refrigeran keluar lebih kecil dari temperatur refrigeran masuk. Nah, karena ada perubahan pada tekanan, ya jadi kalau kita punya saturated liquid, tekanannya turun secara tiba-tiba begitu ya, maka akan terbentuk dua fasa. Ya, yang tadinya hanya liquid saja, yang tadinya fasenya hanya cair saja, maka begitu keluar dari expansion valve, karena ada penurunan tekanan, refrigeran kita bisa memiliki dua fasa. Ada yang liquid dan juga ada yang berfasa gas. Nah, campuran dari cair gas yang keluar dari expansion valve ini seringkali disebut sebagai flash gas. Selanjutnya, campuran dari cair gas refrigeran tersebut memasuki evaporator di titik E. Ya, dia memasuki evaporator. Nah, pada bagian evaporator inilah seluruh refrigeran yang kita miliki tadi, dia akan berubah menjadi gas. Ya, kok bisa berubah jadi gas? Ya karena dia menyerap panas dari sekitarnya. Jadi kalau saya gambarkan, ada panas masuk dari lingkungan sekitar dan diserap panasnya oleh refrigeran kita. Ingat bahwa tadi refrigeran kita punya fasa liquid dan gas campuran sebelum masuk ke evaporator. Setelah keluar dari evaporator, maka refrigeran kita akan menjadi gas semua. Ya, karena dia menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Nah, pada tahap evaporator inilah di sini ya. Ini proses pendinginan bahan makanan terjadi. Oke. Uap refrigeran tadi, fase gas tadi ya, itu uap refrigeran yang keluar dari evaporator itu bisa bersifat saturated vapor atau superheated vapor. Jadi uap refrigerannya ini
uap ya, uap refrigeran. Ini bisa saturated vapor atau superheated vapor, tergantung seberapa banyak panas yang diserap oleh refrigeran tersebut. Lalu saturated atau superheated vapor tersebut akan memasuki kompresor pada lokasi A di sini. Di sini refrigeran akan diberikan tekanan, ya, dikompresi, diberikan tekanan sampai temperaturnya tinggi. Nah, perlu diingat bahwa tekanan tinggi yang diberikan ini harus berada di bawah tekanan kritik dari refrigeran. Tapi harus cukup tinggi untuk mengubah fasa dari refrigeran tersebut. Harus cukup tinggi supaya bisa terjadi proses kondensasi. Ya, jadi diingat bahwa tekanan di B ini ya, P di B keluar dari kompresor itu lebih tinggi dari P di A. Tapi P di B ini harus lebih kecil daripada P kritiknya. Ya, jangan sampai lewat dari tekanan kritiknya. Kalau lewat, ya nanti refrigeran tidak bisa kembali ke liquid lagi. Dia akan selamanya menjadi vapor, begitu. Dalam kompresor ini, proses kompresinya itu berlangsung secara isentropik, ya, isentropik. Jadi entropinya konstan. Entropi refrigeran yang masuk sama dengan entropi refrigeran yang keluar. Karena ada peningkatan tekanan dari refrigeran dalam kompresor, maka tentu temperaturnya pun akan meningkat. Ya. Jadi bisa dituliskan TB itu pasti lebih tinggi dari TA. Nah, pada kondisi B ini dipastikan bahwa semua uap refrigeran itu sudah bersifat superheated. Ya, jadi kalaupun tadinya pada titik A dia sifatnya saturated vapor, maka setelah dikompresi dia akan menjadi superheated vapor karena ada peningkatan temperatur. Selanjutnya refrigeran memasuki kondenser di titik C. Nah, pada posisi inilah, pada unit operasi inilah refrigeran akan didinginkan. Ya, jadi refrigeran akan mengeluarkan panasnya ke lingkungan sehingga dia akan berubah fasa menjadi saturated liquid kembali dan akhirnya digunakan kembali, masuk ke expansion valve lagi, masuk ke evaporator lagi, dan membentuk sebuah siklus refrigerasi kompresi uap mekanik. Untuk mengetahui atau mempelajari nilai-nilai termodinamika dari siklus kompresi uap mekanik, kita bisa menggunakan diagram-diagram yang telah tersedia. Di sini saya menampilkan diagram tekanan entalpi. Seharusnya Anda semua sudah familiar dengan diagram ini ya, karena sudah mendapatkan diagram ini di kelas termodinamika. Kita akan lihat sekilas. Jadi pada diagram tekanan entalpi ini atau yang seringkali kita sebut sebagai pH diagram, sumbu Y-nya adalah tekanan. Sumbu X-nya adalah entalpi. Pada diagram pH ini ada sebuah kubah berbentuk lonceng, di mana kubah berbentuk lonceng ini memisahkan bagian-bagian atau region-region untuk fasa-fasa yang berbeda. Di bagian kiri kubah kita bisa menemukan ada
bagian subcooled. Di bagian kanan kubah, kita bisa melihat ada bagian superheated. Pada kubah, tepat pada garis kubah, ini adalah atau menunjukkan kondisi saturated, baik itu saturated liquid maupun di sebelah kanannya ini adalah saturated vapor. Region di dalam kubah itu menunjukkan kondisi dua fasa dari bahan atau dari refrigeran yang kita miliki. Garis lain yang penting untuk dilihat adalah adanya garis temperatur konstan. Ya, jadi garis temperatur konstan ini bentuknya vertikal, lalu horizontal di dalam kubah, selanjutnya memiliki gradien tertentu di bagian superheated region. Garis lain yang penting adalah garis atau kurva entropi konstan. Digambarkan seperti yang saya tunjukkan di slide. Proses refrigerasi kita yang tadi sudah kita bahas dapat digambarkan dalam diagram pH tersebut. Pada proses ekspansi terjadi penurunan tekanan. Pada proses evaporasi tekanannya tetap tapi entalpinya berubah karena ada panas yang masuk. Lalu proses kompresi yang terjadi secara isentropik. Dan terakhir adalah proses kondensasi di mana tekanannya konstan tapi terjadi penurunan entalpi karena ada panas yang dilepaskan oleh refrigeran. Berikut ini adalah contoh siklus refrigerasi. Di sebelah kiri kita bisa melihat contoh siklus refrigerasi sederhana. Pada siklus refrigerasi sederhana ini, kondisi dari refrigeran kita yang keluar dari evaporator ataupun yang memasuki expansion valve di sini ya, berada pada kondisi saturated. Jadi refrigeran berada pada kondisi saturated liquid masuk ke expansion valve, lalu dia akan mengambil panas di evaporator sampai berubah menjadi saturated vapor, dikompresi, dikondensasi, dan seterusnya. Namun, selain siklus yang simpel tadi, ada juga siklus refrigerasi lain yang sering kita temui, di mana refrigeran kita tidak hanya berada pada kondisi saturatednya saja, tapi juga bisa berada pada kondisi subcooled atau superheated. Misalnya, jika kita ingin memastikan bahwa semua refrigeran yang akan memasuki kompresor itu fasenya sudah gas atau sudah uap, ya, karena kompresor tentunya bisa menaikkan tekanan dari fluida yang fasenya uap atau gas, gitu ya. Jika kita ingin memastikan bahwa fluida tersebut sudah masuk ke kompresor dalam fase gas semua, maka kita bisa set refrigerannya keluar dari evaporator pada kondisi superheated vapor pada titik A aksen, ya. Lalu jika kita mendinginkan refrigeran pada kondenser, di sini ya, mendinginkan refrigeran pada kondenser. Nah, seringkali refrigeran kita sudah dingin, bukan mendinginkan ya, mungkin lebih tepat mengubah fasa ya, mengubah fasa refrigeran pada kondenser dari uap
menjadi liquid, begitu ya. Nah, kita sudah set bahwa refrigeran kita akan berubah sampai ke saturated liquid. Tapi kadang-kadang evaporator itu kan bentuknya, kondenser itu kan bentuknya seperti coil ya. Seperti coil, jadi pipa yang membentuk suatu pola tertentu begitu ya. Nah, ada kalanya perubahan refrigeran menjadi saturated liquid itu bukanlah di ujung pipa, tapi sebelum ujung pipa. Sehingga masih ada sedikit bagian dari pipa yang harus dilewati refrigeran, dan refrigeran itu tetap terdinginkan sehingga membentuk atau masuk ke fase subcooled liquid. Nah, kondisi ini yang di sebelah kanan itu adalah contoh siklus refrigerasi yang juga sering ditemui. Selain diagram pH, kita juga dapat mempelajari atau mengetahui nilai-nilai termodinamika dari siklus kita dengan menggunakan diagram temperatur entropi. Nah, ini silahkan nanti dipelajari sendiri bagaimana cara menggambarkan siklus refrigerasi dalam diagram temperatur entropi. Pendinginan bahan makanan, biasanya kita menggunakan sebuah unit yang disebut sebagai beban pendinginan. Beban pendinginan ini seringkali dinyatakan dalam satuan ton refrigerasi. 1 ton refrigerasi ini ekuivalen dengan panas laten yang dibutuhkan untuk melelehkan es sebanyak 1 ton dalam 24 jam. Atau kalau dihitung, beban ton refrigerasi ini akan bernilai setara dengan 2000 pound, ini adalah 1 ton es, dikali dengan 144 BTU per pound, ini adalah panas laten pelelehan es, dibagi dengan 24 jam. Nilainya adalah kurang lebih setara dengan 3,517 kW. Jadi, jika kita memiliki suatu sistem pendinginan yang memiliki kapasitas untuk menyerap panas dengan laju sebesar 3,517 kW, sistem tersebut dikatakan memiliki atau mampu mendinginkan pada laju 1 ton refrigerasi. Dalam proses pendinginan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban pendinginan. Misalkan, jika kita menyimpan buah-buahan atau sayur atau daging-daging dalam ruangan pendingin kita, maka akan muncul yang namanya panas respirasi, terutama jika kita memiliki buah dan sayur. Panas respirasi ini harus dihilangkan oleh refrigeran kita, karena panas respirasi ini akan meningkatkan temperatur dalam ruang pendinginan. Di sini kita bisa melihat contoh beberapa panas respirasi dari berbagai buah dan sayur segar. Anda bisa mendapatkan nilai-nilai panas respirasi dari berbagai buah dan sayur lainnya di buku acuan yang telah disebutkan di awal. Untuk latihan, silahkan kerjakan soal yang ada di dalam kotak merah. Terdapat beberapa besaran yang penting untuk dihitung atau diketahui ketika kita memiliki sebuah siklus refrigerasi. Yang pertama, di sini disajikan kerja
yang dilakukan oleh refrigeran pada proses kompresi isentropik. Kerjanya dapat dihitung dengan mengkalikan antara laju alir massa dari refrigeran, satuannya biasanya kilogram per second, dengan perubahan entalpi yang terjadi. Kita lihat di sini, perubahan entalpi yang terjadi adalah H3 dikurangi H2, di mana H3 adalah entalpi saat refrigeran keluar dari kompresor, dan H2 adalah entalpi saat refrigeran masuk ke kompresor. Berikutnya kita juga dapat melihat laju panas yang dipertukarkan dalam kondenser. Ingat, dalam kondenser ini refrigeran akan mengalami perubahan fasa dari uap menjadi cair. Tentunya dalam proses perubahan fasa tersebut akan ada panas yang dikeluarkan oleh refrigeran ke lingkungannya. Proses kondensasi ini mengikuti garis BD pada gambar di samping. Sehingga laju panas yang dipertukarkan pada kondenser dapat dihitung dengan mengkalikan antara laju alir massa kondenser dalam kilogram per second dan perubahan entalpi yang terjadi. H3 dikurangi dengan H1, di mana H3 adalah entalpi refrigeran yang masuk ke kondenser dan H1 adalah entalpi refrigeran yang keluar dari kondenser. Demikian juga dengan evaporator. Di evaporator, refrigeran juga akan mengalami perubahan fasa dari campuran gas liquid, campuran uap cair, menjadi uap. Di sini juga ada panas yang dipertukarkan, di mana refrigeran mengambil panas dari lingkungan sekitarnya. Sehingga laju panas yang dipertukarkan di evaporator dapat dihitung dengan mengkalikan antara laju alir massa refrigeran dengan selisih entalpinya, di mana H2 adalah entalpi refrigeran yang keluar dari evaporator dan H1 adalah entalpi refrigeran yang masuk ke evaporator. Laju pertukaran panas ini dapat dinyatakan dalam satuan kilowatt. Of performance atau disingkat sebagai COP merupakan sebuah nilai yang menunjukkan efisiensi dari sistem refrigerasi kita. Pada proses refrigerasi, tujuan utamanya adalah mengambil panas dari lingkungan agar bahan makanan menjadi dingin. Nah, tentunya untuk melaksanakan siklus tersebut perlu ada kerja yang diberikan kepada refrigeran. Coefficient of performance atau COP merupakan rasio antara laju panas yang bisa diambil oleh refrigeran dengan kerja yang harus diberikan pada refrigeran tersebut. Jadi di sini kalau saya tuliskan, COP itu sebenarnya adalah perbandingan antara berapakah laju pertukaran panas atau laju panas yang bisa diserap oleh refrigeran dan kerja yang
harus diberikan pada refrigeran tersebut. Panas diserap pada proses evaporasi, atau kalau kita lihat di gambar di samping kanan, itu ada pada garis EA. Sehingga bisa saya tuliskan, laju panas yang diserap itu adalah laju alir massa refrigeran dikalikan H2-H1. Dan kerja yang harus diberikan pada refrigeran itu terjadi pada proses kompresi. Sehingga secara matematis bisa dituliskan sebagai M dikalikan H3 dikurangi H2. Tentunya perlu diingat di sini, dalam siklus yang tergambar pada gambar di samping kanan, laju alir massa refrigeran pada setiap unit operasinya adalah sama. Sehingga nilai M di atas sebagai pembilang, dan nilai M di bawah sebagai penyebut nilainya sama. Sehingga bisa dihilangkan. Pada akhirnya COP dinyatakan sebagai H2 dikurangi H1 dibagi H3 dikurangi H2. Seperti yang tampak pada persamaan berwarna merah di atas. Laju alir refrigeran sangat tergantung pada berapa besar beban pendinginan yang harus diatasi atau harus dilakukan oleh refrigeran tersebut. Oleh karena itu, tentunya laju alir refrigeran akan berhubungan dengan proses yang terjadi dalam evaporator. Sehingga laju alir refrigeran dapat dituliskan secara matematis sebagai Q dibagi H2 dikurangi H1, di mana Q adalah total beban pendinginan. Ya, total beban pendinginan yang harus diatasi oleh refrigeran tersebut. Setelah memahami sistem refrigerasi sederhana yang telah kita bicarakan sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai refrigerasi multitahap. Ada berbagai jenis sistem refrigerasi multitahap. Pada kuliah ini kita akan membahas 2 sistem refrigerasi multitahap. Yang pertama adalah refrigerasi multitahap dengan flash gas removal system. Jika kita mengingat kembali sistem refrigerasi sederhana yang tadi telah kita bicarakan, saya akan gambarkan diagram pH-nya. Kita bisa lihat saat refrigeran memasuki expansion valve, refrigeran tersebut lalu akan berada pada kondisi campuran uap dan cair. Di sini. Tentunya komposisinya lebih banyak cairnya daripada uapnya. Namun tetap saja mengandung uap dalam jumlah yang signifikan. Keberadaan refrigeran dalam bentuk uap ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk proses refrigerasi kita. Mengapa? Karena ketika refrigeran telah berada dalam bentuk uap, maka refrigeran tersebut tidak bisa lagi mengambil panas dari lingkungan sebesar kapasitas kalor latennya. Karena tentunya refrigeran tersebut telah berubah fase jadi uap ya. Jadi dia tidak lagi butuh kalor laten untuk menguapkan dirinya. Nah, oleh karena itu pendinginan atau beban pendinginan yang bisa diserap oleh refrigeran akan berkurang seiring dengan semakin banyaknya uap yang terkandung atau refrigeran yang berada pada fase uap yang memasuki evaporator. Nah, disinilah muncul pengembangan sistem refrigerasi multitahap dengan flash gas removal system. Di sini bisa kita lihat refrigeran yang keluar dari kondenser tidak langsung masuk ke expansion valve,
Tapi refrigeran tersebut akan masuk dulu ke flash tank. Di dalam flash tank ini, fase uap dan fase cair dari refrigeran akan dipisahkan. Selanjutnya, fase cair dari refrigeran bisa memasuki expansion valve untuk diturunkan tekanannya. Memang masih terjadi flashing di expansion valve, tapi jumlah refrigeran dalam fase uapnya akan lebih sedikit daripada jumlah refrigeran pada fase uap jika kita tidak menggunakan flash tank. Selanjutnya, proses refrigerasi dilakukan seperti biasa. Nah, uap yang terbentuk tadi yang terpisah pada flash tank dikompresi langsung dengan menggunakan secondary compressor dan mengikuti siklus masuk ke kondenser. Karena uap ini juga jumlahnya tidak sangat banyak sekali, maka biasanya ukuran dari secondary compressor ini kecil, tidak besar. Nah, pada sistem refrigerasi multitahap ini, primary kompresor atau kompresor utama yang digunakan untuk menaikkan tekanan dari refrigeran yang telah melalui evaporasi juga biasanya lebih kecil daripada ukuran primary kompresor standar. Kenapa? Karena di sini laju alirnya di bagian bawah sini laju alirnya sudah lebih kecil ya, karena sebagian vapor sudah terpisahkan dan dikompres oleh secondary compressor. Jadi, secara keseluruhan proses refrigerasi multitahap ini memberikan atau dapat memberikan coefficient of performance yang lebih baik daripada refrigerasi satu tahap. Nah, sekarang coba Anda gambarkan bagaimana proses refrigerasi ini dalam diagram pH.